Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Andra Kurniana Bektiningsih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, dan yang saya cintai teman-temanku semua. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Erika Meilasari dengan NIM 1401419073 dan AA Bagus Trirama Antara dengan NIM 1401419079 dari Rombel B angkatan tahun 2019. Adapun latar belakang masalah dari pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Keberadaan anak berkebutuhan khusus tidak dapat dihindari di masyarakat, termasuk di lembaga pendidikan khususnya di sekolah dasar yang perlu mendapatkan perhatian dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang mereka perlukan. Guru di sekolah dasar diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan pada setiap anak berkebutuhan khusus. Namun, masih banyak guru yang belum memahami tentang anak berkebutuhan khusus. Makalah ini akan memaparkan langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan guru terhadap anak berkebutuhan khusus. Guru terlebih dahulu harus dapat menemukan siswa yang termasuk anak berkebutuhan khusus untuk kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap anak tersebut, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensinya seperti anak-anak lain untuk membekali hidupnya, serta dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncullah beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah cara mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus? Yang kedua, bagaimanakah pengembangan program pendidikan anak berkebutuhan khusus? Yang ketiga, bagaimanakah pelaksanaan pemberian layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus? Dan yang keempat, bagaimanakah cara memberikan evaluasi pada anak berkebutuhan khusus? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui cara mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, untuk mengetahui pengembangan program pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan pemberian layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, untuk mengetahui cara memberikan evaluasi pada anak berkebutuhan khusus. Pada pembahasan yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pertama-tama, temukan terlebih dahulu anak-anak yang diduga mengalami kelainan atau berkebutuhan khusus dengan beberapa teknik identifikasi dan asesmen. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah spesifik dengan berbagai keunikan yang dimiliki. Untuk memperoleh informasi yang objektif guna menentukan kebutuhan dan aspek persoalan khusus yang dihadapi siswa di sekolah dasar, dapat ditempuh langkah-langkah sebagaimana yang telah dibahas pada kajian identifikasi dan asesmen.
Setidaknya dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang dapat dilakukan guru di sekolah. Yang pertama yaitu observasi, dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kondisi umum dan perkembangan belajar seorang siswa di sekolah. Dan yang kedua yaitu tes informal dan formal untuk memperoleh informasi mengenai keterampilan-keterampilan bidang tertentu yang mampu atau belum mampu dilakukan oleh seorang siswa. Nah, dengan melakukan identifikasi dan asesmen terhadap siswa, guru akan dapat mengetahui dan menentukan kondisi permasalahan yang dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Langkah selanjutnya adalah merencanakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Pembahasan yang kedua yaitu pengembangan program pendidikan anak berkebutuhan khusus. Idealnya, menurut Moh Amin pada tahun 1995, semua siswa berkebutuhan khusus yang berkelainan fisik dan atau mental dilayani dengan PPI, terutama diperuntukkan bagi murid berkelainan pada tingkat sedang dan berat. Proses pengembangan PPI dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa panduan prosedur teknis, yaitu yang pertama mendeskripsikan kompetensi siswa secara rinci pada saat sekarang dalam berbagai bidang pelajaran. Misalnya, dalam menulis apakah siswa sudah dapat membuat garis tebal atau tipis, tegak bersambung atau lainnya. Yang kedua, merumuskan tujuan baik jangka panjang yaitu tahunan ataupun tujuan jangka pendek secara khusus dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan. Harus mencakup keterampilan fungsional praktis bagi siswa sesuai dengan perkembangan siswa serta realistik. Yang ketiga, menentukan teknik dan alat evaluasi untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai. Yang keempat, mengembangkan ranah kurikulum yang akan dibuat atau diprogramkan. Yang keempat, menetapkan strategi pembelajaran sesuai dengan penekanan pada ranah kurikulum yang akan dibuat atau diprogramkan, serta yang kelima, menetapkan strategi pembelajaran sesuai dengan penekanan pada ranah kurikulumnya. Berikut ini adalah contoh format untuk program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, contohnya yaitu yang pertama guru harus menuliskan identitas yang terdiri dari hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian nama siswa, selanjutnya alamat, lalu nama sekolah, kemudian kelas, selanjutnya bidang kesulitan, dan nama guru. Kemudian guru menuliskan kompetensi siswa saat ini dan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kemudian juga menuliskan pada tabel yaitu yang terdiri dari tujuan berupa tujuan umum dan khusus, lalu materi pelajaran, selanjutnya kegiatan pembelajaran, lalu media dan sumber, selanjutnya jenis evaluasi, dan yang terakhir penanggung jawab. Tentunya, guru dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan model pembelajaran individual bahwa model haruslah mengandung beberapa unsur utama, yaitu yang pertama adanya identitas siswa, yang kedua tingkat kompetensi yang dimiliki saat ini, yang ketiga, tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang keempat, materi sesuai ranah kurikulumnya. Yang kelima, strategi pembelajaran yang ditetapkan. Dan yang keenam, jenis dan alat evaluasi untuk mengukur kemajuan yang dicapai. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Erika.
Sekarang kita akan memasuki pembahasan terkait tentang pelaksanaan pemberian layanan pendidikan pada ABK. Jadi pada ABK itu guru sebaiknya harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaannya yang memungkinkan program dapat berjalan secara efektif. Nah, lalu apa saja programnya? Yang pertama adalah mencermati tujuan dan sasaran program yang akan dicapai baik secara umum ataupun khusus. Itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam program. Kemudian materi dan nomor kegiatan yang diperlukan selama pelaksanaan program langsung di sekolah. Perlu juga diperhatikan fasilitas dan sumber belajar, yaitu berupa media atau ruang sumber untuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kalender pembelajaran. Yang kelima, rapat koordinasi tim untuk melibatkan berbagai unsur sekolah, komite, dan orang yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain adalah jadwal pelaksanaan harus dipersiapkan sesuai dengan rencana pada PPI. Kedua, materi pelajaran dan media yang akan digunakan harus dipersiapkan secara tuntas. Yang ketiga, pemberitahuan kepada orang tua harus dilakukan sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai. Yang keempat, jika guru akan dibantu oleh anggota tim lain, misalnya guru lain, tim harus menetapkan langkah-langkah pelaksanaan dan peran masing-masing anggota tim. Jadi perlu dipersiapkan untuk langkah-langkah agar pekerjaan atau tugas-tugas itu tidak campur aduk dan tidak terjadinya miskomunikasi. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terkait evaluasi pada ABK. Evaluasi diberikan pada setiap akhir kegiatan pembelajaran atau dalam periode waktu tertentu dalam bentuk teks informal maupun teks formal. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, sesungguhnya evaluasi dapat dilakukan dengan portofolio melalui serangkaian kegiatan atau tugas-tugas yang telah dilakukan atau dibuat siswa. Aktivitas atau pekerjaan anak selama kegiatan pembelajaran yang mencerminkan performance anak selama kegiatan menjadi dasar penilaian. Jadi pada ABK itu sebenarnya kita bisa menilai atau mengevaluasi dari portofolio siswa kita. Di sana kita bisa melihat apa yang sudah mereka lakukan dan bisa melakukan sebuah asesmen atau penilaian. Lalu kemungkinan penilaian atau pertimbangan yang dapat dilakukan untuk setiap komponen program antara lain yang pertama, kemungkinan tujuan yang ditetapkan terlalu tinggi. Yang kedua, kemungkinan materi yang disiapkan kurang menarik atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Terus kemudian kesesuaian antara latihan atau kegiatan belajar dengan kemampuan siswa terlalu berat. Lalu kemungkinan tes diberikan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang unik. Dengan berbagai ragam permasalahan belajar yang dihadapi di sekolah, program pembelajaran individual atau PPI merupakan salah satu program yang disusun sesuai dengan kebutuhan individu anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, baik untuk pendidikan jangka pendek atau jangka panjang. Pelaksanaan program dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim dan mempersiapkan materi dan nomor kegiatan, fasilitas dan sumber, serta kalender akademik yang akan digunakan. Selama pelaksanaan kegiatan harus selalu dipantau dan dievaluasi untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.